Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan buat teman-teman yang baru gabung, welcome. Oh iya, kali ini kita masuk pada konten seri pengetahuan. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas hari ini? Ini dia, pengertian negara dan unsur-unsur negara. Kita mulai mengenai pengertian negara. Kata negara sebenarnya sudah sangat tidak asing di telinga kita. Tetapi, apakah ketika kita ditanya, apa sih itu negara? Kita bisa menjawabnya dengan fasih? Yuk sama-sama kita lihat pengertian negara. Negara berbeda dengan bangsa. Jika bangsa merujuk pada kelompok orang atau persekutuan hidup, sedangkan negara merujuk pada sebuah organisasi sekelompok orang yang berada di dalamnya. Istilah negara merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, Jerman, serta bahasa Prancis. Kata-kata tersebut diambil dari bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak serta tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak serta tetap. Di Indonesia, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau negara, yang berarti wilayah atau penguasa. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang mensyaratkan adanya unsur dalam sebuah negara, yaitu rakyat. Sampai sini, kalian paham? Nah, pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang mensyaratkan adanya unsur dalam sebuah negara, yaitu rakyat, wilayah, kedaulatan, dan pengakuan dari negara lain. Berikut ini pendapat beberapa pakar kenegaraan tentang negara. Yang pertama, Aristoteles. Negara atau polis adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Kemudian, menurut Logeman, negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu. Nah, setelah kita tahu pengertian negara dan beberapa pendapat dari pakar, nah kita lanjut mengenai tujuan negara menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Tujuan negara menurut Aristoteles adalah suatu kesempurnaan warganya berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara dan hukum berfungsi memberikan kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak mereka terima. Yang kedua, menurut Harold, tujuan negara adalah untuk menciptakan keadaan yang dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. Yang ketiga, John Locke. Tujuan negara
Menurut John Locke adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Nah, kita lanjut mengenai fungsi negara secara umum. Fungsi pertahanan dan keamanan. Negara harus melindungi elemen negara, yaitu orang atau rakyat, wilayah, dan pemerintah, dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal maupun eksternal. Contohnya, penjaga militer perbatasan negara. Fungsi yang kedua, yaitu fungsi keadilan. Negara berkewajiban untuk melakukan keadilan di depan hukum tanpa diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contohnya, seseorang yang melakukan suatu tindak kriminal dihukum terlepas dari posisi dan jabatannya. Yang ketiga, fungsi pengaturan dan keadilan. Negara membuat sebuah peraturan perundang-undangan guna untuk menjalankan kebijakan dengan adanya landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Fungsi yang keempat yaitu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih makmur dan sejahtera. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan unsur-unsur terbentuknya negara. Sebelum itu, apakah yang dimaksud dengan unsur-unsur negara? Nah, unsur-unsur negara adalah bagian yang penting untuk membentuk suatu negara, sehingga negara memiliki pengertian yang utuh. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak sempurnalah negara itu. Lalu, muncul lagi dong pertanyaan, apa saja unsur terbentuknya negara? Negara dapat memiliki status yang kokoh jika didukung oleh minimal 3 unsur utama, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Selain itu, ada satu unsur tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, kita bahas dulu nih, unsur utama pembentuk negara. Yang pertama adalah rakyat. Suatu negara harus memiliki rakyat yang tetap. Rakyat merupakan unsur terpenting dari terbentuknya negara. Rakyat menjadi pendukung utama keberadaan sebuah negara. Hal ini karena rakyatlah yang merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan sebuah negara. Dalam hal ini, rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara, serta tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Yang berikutnya adalah wilayah. Adanya wilayah merupakan suatu keharusan bagi negara. Wilayah adalah tempat bangsa atau rakyat suatu negara tinggal dan menetap. Wilayah yang dimaksud dalam hal ini meliputi daratan, lautan, udara, ekstrateritorial, dan batas wilayah negara. Wilayah merupakan unsur kedua setelah rakyat. Dengan adanya wilayah,
yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk. Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia, mustahil untuk membentuk suatu negara. Nah, ini dia kuis pertama, yaitu wilayah memiliki batas wilayah tempat kekuasaan negara itu berlaku, di antaranya wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, atau dirgantara. Nah, silahkan adik-adik komen di kolom komentar apakah wilayah daratan meliputi apa saja, wilayah lautan meliputi wilayah apa saja, dan begitu pula wilayah udara. Selanjutnya, kita masuk yang ketiga, yaitu pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan sangat diperlukan bagi sebuah negara. Tanpa kedaulatan, sebuah negara tidak akan berdiri tegak. Negara tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya sendiri, terlebih mempertahankan diri dari negara lain. Oleh karena itu, kedaulatan merupakan unsur penting berdirinya negara. Jadi, pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintah baik ke dalam maupun keluar. Kedaulatan suatu negara mempunyai 4 sifat. Tapi sebelum kita bahas sifat-sifat itu, kita lihat dulu unsur tambahan pembentuk negara, yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain diperlukan sebagai salah satu pernyataan dalam hubungan internasional. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman dari dalam atau kudeta atau campur tangan negara lain. Selain itu, pengakuan dari negara lain diperlukan untuk menjalin hubungan terutama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Macam-macam bentuk pengakuan ialah sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan de facto, dan yang kedua adalah pengakuan de jure. Tada! Dan ini dia kuis yang kedua. Silahkan jawab di kolom komentar apa yang dimaksud dengan pengakuan de facto dan apa yang dimaksud dengan pengakuan de jure. Next, kita bahas 4 sifat kedaulatan negara. Yang pertama ada permanen, yang kedua asli, yang ketiga bulat atau tidak terbagi-bagi, dan yang keempat tidak terbatas atau absolut. Sifat negara. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa setiap negara mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, yaitu memaksa. Sifat memaksa artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa kekerasan fisik oleh secara sah. Tujuannya ialah agar peraturan perundang-undangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, serta anarki atau kekacauan alam masyarakat dapat dicegah. Yang kedua, monopoli. Sifat monopoli yaitu hak negara guna melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat. Yang ketiga, mencakup semua. Sifat mencakup semua berarti semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Hal ini memang diperlukan karena jika seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya cita-cita bangsa. Nah, sekian dulu untuk bahasan kali ini. Thank you and study hard and more success. Jangan lupa ikuti kuisnya dan jawab di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.